Syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Ballaghur risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa kashafa Allahu ta'ala bihi al-ghummah hatta ta'ala min rabbihil yaqin. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah azza wa jalla, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Maghrib hari ini kita diizinkan untuk kembali bermajlis ilmu di masjid kita ini. Meskipun beberapa pekan yang lalu ya kita tidak sempat melaksanakan taklim di sini. Pertama memang karena keadaan Covid yang mungkin lagi naik-naiknya juga. Beberapa tetangga-tetangga saya di Bukit Baruga juga banyak yang baru sembuh ya. Kemudian yang kedua karena posisi kami juga baru tiba dari Jogja kemarin. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini mohon maaf saya terlambat karena tadi saya dari arah Tanjung Bunga, itu di daerah pantai macet sekali. Kemudian juga keluar tol di Talasa sebelum masuk Citraland itu juga luar biasa ya. Sampai kita mau cari masjid saja susah tadi. Qadarullah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian ya, ini karena bulan Sya'ban ya, saya akan menjelaskan sedikit ya fadilah, keutamaan bulan Sya'ban ya. Terus apa amalan-amalan yang biasa Rasulullah SAW kerjakan di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini Bapak Ibu sekalian, dia bulan di antara 2 bulan yang mulia. Saya pernah bahas di masjid ini, kita pernah bahas tentang bulan mulia. Ada 4 bulan haram, sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat ke-36 dikatakan di sana, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ada sesungguhnya Allah itu memiliki 12 bulan dalam 1 tahun yang Allah sendiri namakan bulan-bulan itu. Jadi penamaan Ramadan, penamaan Sya'ban, Rajab, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu namanya dari Allah semua. Bapak Ibu sekalian. Itu ayatnya dalam At-Taubah ayat ke-36. Di mana Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan juga nama-nama itu. Makanya ayatnya ketika Allah mengatakan yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Kapan diberi nama ini? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Itu ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi seperti seorang ayah dan anak yang ayah yang menamakan anaknya ketika anaknya baru lahir. Allah ketika menciptakan langit dan bumi, Allah sudah berikan nama-nama bulan dan namanya Allah yang pilih. Makanya nggak bisa diubah nama itu ya. Sayangnya kita di Indonesia tidak menggunakan tanggal itu. Ya. Di beberapa daerah itu negara masih menggunakan tanggal Hijriyah. Contoh Saudi Arabia Hijriyah dia pakai, Kuwait Hijriyah, kemudian Oman Hijriyah. Yang lain ya Arab yang sudah ke Eropa-Eropaan seperti Dubai itu sudah pakai tanggal Januari, Februari, Maret. Kemudian ya beberapa tempat ya itu sudah pakai Januari, Februari. Yang lain masih sama. Makanya liburnya mahasiswa di Madinah itu Ramadan karena memang pakai tanggalnya Hijriyah. Nah, pesantren saya dulu di Gontor liburnya Ramadan karena tanggalnya Hijriyah. Gontor tidak mau tahu ya Januari, Februari, Maret, April, tidak ada istilah tanggal merah gara-gara nyepi, tanggal merah gara-gara, nggak ada ya, itu di pesantren libur Jumat ya. Bayangkan Pak, di Uni Emirat Arab ya, Uni Emirat Arab itu ada 3 bagian. Dubai itu kota wisatanya lah, Abu Dhabi ibu kotanya, Syarjah, ada namanya Syarjah. Jadi Uni Emirat Arab kecil sekali negaranya Pak. Iya. Goa, Makassar, Maros, Pangkep
sama Takalar. Itu kalau digabung, itu kira-kira Uni Emirat Arab. Kecil Pak, tapi minyak luar biasa. Dubai itu sampai sekarang masih memegang rekor gedung tertinggi seluruh dunia, 1,97 km. Jadi 1 kilo, hampir 2 kilo. Namanya Burjul Khalifah. Nah, gedungnya namanya Tower Khalifah karena yang bangun Pangeran Khalifah. Anda tahu Bapak Ibu sekalian, yang sangat ke barat-baratan Dubai, ibu kota pemerintahan Abu Dhabi, sama lah kira-kira Amerika. Amerika itu ibu kota pemerintahannya Washington, kota wisatanya atau kota industrinya New York. Ini ada satu daerah yang sangat kuat keislamannya, namanya Sharjah. Ini di mana? Di Uni Emirat Arab. Makanya dikatakan Uni Emirat Arab, karena dia teluk, negara-negara teluk. Di Sharjah ini Pak, baru-baru ini pemerintah Dubai mengumumkan bahwa sekarang kita tidak lagi menggunakan libur hari Jumat dan Sabtu. Dulu liburnya Jumat Sabtu. Sekarang Dubai dan Abu Dhabi memindahkan hari libur. Jadi apa? Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Ahad. Sama lah seperti kita di Jakarta, Makassar. Di kita ini Sabtu Ahad libur. Tapi apa dia bilang Raja Sharjah? Raja Sharjah bilang tidak apa-apa. Kalau itu maunya pemerintah Uni Emirat Arab, Raja Uni Emirat Arab, kan ini ada 3 bagian, Dubai, Abu Dhabi, Sharjah. Katanya kalau memang dia mau liburnya Sabtu Ahad, tidak apa-apa. Tapi mohon maaf, kami di Sharjah Jumat tetap libur. Jadi ada seorang syekh kami yang mengajar di Universitas Sharjah, liburnya 3 hari dalam 1 pekan. Kenapa? Jumat dia tetap libur, Sabtu Ahad libur. Jumat yang kasih libur siapa? Raja Sharjah. Sabtu Ahad yang kasih libur siapa? Pemerintah Uni Emirat Arab. Bapak Ibu sekalian, Anda tahu Jumat itu jadi hari, ini sekarang kita hari Jumat nih. Jumat itu jadi hari rayanya kaum muslimin juga karena siapa? Allah. Makanya Rasulullah itu begitu bangga. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, orang Yahudi membanggakan hari Sabtu sebagai hari rayanya. Maka kalau Anda ke Palestina, alhamdulillah saya kemarin 2020 Pak, sebelum Covid, Januari, Covid kan bulan Maret. Saya Januari alhamdulillah Allah izinkan saya ke Palestina, Masjid Aqsa. Itu kalau hari Sabtu di kuil apa namanya? Haikal Sulaiman. Itu masih pekarangannya Masjidil Aqsa, ada namanya tembok ratapan. Orang Yahudi biasa mengatakan itu tembok ratapan. Itu setiap Sabtu mereka datang depan tembok menangis-menangis biar bintang sepak bola seperti Lionel Messi, seperti siapa saja bintang-bintang sepak bola yang Yahudi datang ke sana. Menatap di tembok itu di setiap hari Sabtu. Makanya Rasulullah mengatakan orang Yahudi berbangga dengan Sabtunya, orang Nasrani berbangga dengan hari Minggunya. Kalau kita tidak ada istilah Minggu, Ahad, Al-Ahad. Lalu kemudian kata Rasulullah, Allah memberiku hari Jumat sebagai hari rayaku. Maka hari Jumat itu Aid. Seminggu sekali kita ada hari raya Pak, namanya hari Jumat. Makanya ada khutbah. Nah ini perhatikan, ini kaidahnya. Ketika hari raya Jumat bertemu dengan hari raya Idul Fitri, di situ ada kaidah Pak. Pernah nggak dirasakan di sini? Saya kira kita pernah baru-baru 4 tahun yang lalu. Bertepatan hari Idul Fitri, bertepatan hari Jumat. Anda tahu bagaimana caranya itu? Ketika Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, Bapak Ibu sekalian, maka sholat Jumatnya boleh dijadikan sholat zuhur. Karena orang sudah khutbah. Paham? Ini perbedaan pendapat ulama. Jumat bertepatan Idul Fitri. Idul Fitrinya kan kita ada khutbah. Betul? Khutbah Id namanya. Maka nanti ketika Jumatan, pengurus masjid boleh mengambil satu di antara 2 pendapat. Pendapat pertama, tiadakan Jumat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga pernah melakukan itu. Ketika dia khutbah Id di pagi harinya, dia tidak sholat Jumat lagi. Nanti bahkan Rasulullah sholat zuhur di rumahnya. Nanti sholat asar baru dia keluar berjamaah dengan kaum muslimin. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, silahkan boleh tetap menjalankan juga sholat Jumat. Cuman ini akan memberatkan kaum muslimin. Kenapa? Karena orang sudah khutbah Id.
panjang pagi. Ya. Setelah dia sudah dengarkan khutbah, dia harus dengarkan khutbah lagi. Nah, ini makanya Rasulullah itu selalu memilih yang mudah untuk umatnya. Nah, begitu juga dengan bulan-bulan Bapak Ibu sekalian. Semua itu ditetapkan oleh Allah. Setiap bulan itu tidak mungkin bergeser, Pak. Ya. Ayatnya sama, hadisnya sama, tidak mungkin berubah. Tentang Jumat juga ayatnya sama, hadisnya sama, tidak ada yang berubah. Cuman kita ini kadang-kadang bingung melakukan apa, di bulan apa, amalan apa. Seandainya semua umat, Pak, hafal tanggal hijriahnya, saya ulang ya, seandainya setiap kita hafal tanggal hijriah, maka saya yakin Bapak Ibu sekalian, kalau Anda hafal tanggal-tanggal hijriah, bulan-bulan hijriah, beserta manfaat-manfaatnya, sampai meninggal Anda husnul khatimah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kemuliaan itu semuanya bergantung pada tahunya kita, pengetahuan kita tentang apa yang diamalkan, di mana diamalkan, kapan diamalkan, bagaimana cara mengamalkan. Saya kasih contoh ya. Ada orang dulu di masjid ini, saya ingat sekali, 2018 kalau saya tidak salah, itu pernah kita adakan buka puasa Arafah. Ya, mesti ingat nggak? Yang pakai baleho itu sebelum Covid, jauh sebelum virus Covid datang ini. Ya. Anda tahu waktu itu setelah selesai, kan saya jelaskan itu manfaat puasa Arafah. Anda tahu puasa Arafah tanggal berapa? 9 apa? Zulhijjah. Sudah pasti itu. Tidak mungkin pasti bulan Masehinya. Tidak mungkin dia bilang 13 Agustus. Setiap 13 Agustus Arafah. Tidak mungkin. Karena orang Saudi berhitungnya Zulhijjah, Pak. Orang Saudi pakai tanggal Hijriah. Allah menetapkan semua ibadah pakai bulan Hijriah. Bayangkan, Pak. Saya jelaskan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih, man shama yauma Arafah, siapa yang berpuasa pada hari Arafah, yukaffiru sanatain, sanatal madiyah was sanatal ba'dah. Barang siapa yang berpuasa Arafah maka akan diampuni dosanya 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Bayangkan itu, saya baca itu hadis, Pak. Di saat kita mau menuju buka puasa toh, tiba-tiba sudah selesai misa ceramah, sudah 5 menit mami azan, bunyi di masjid. Orang lagi berdoa, mi semua ambil mi tempat. Datang, Pak, seorang bapak-bapak peluk saya menangis-nangis, Ustaz. Penting itu ilmu ya. Saya bilang, iya Pak. Kenapa Pak? Saya tidak puasa Ustaz. Kenapa Bapak tidak puasa? Saya tidak tahu ilmunya Pak. Saya baru tahu kalau 1 hari puasa di hari Arafah itu 2 tahun diampuni Ustaz. Saya katakan, Bapak tidak tahu. Tidak tahu Ustaz. Dia menangis, dia katakan, Ustaz, bagaimana caranya saya bisa dapat pahala ini Ustaz? Apakah saya harus menunggu tahun depan? Saya katakan, iya Pak. Kalau Bapak mau dapat pahala puasanya, ya mohon maaf Pak, tahun depan. Tapi Bapak mau nggak saya kasih tahu biar Bapak dapat amalannya? Mau Ustaz, mau Ustaz. Saya bilang, Pak, mumpung masih ada waktu, pergi beli kue, air minum, kasih orang-orang yang puasa sekarang. Kata Rasulullah SAW, ad-dal alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan seseorang dalam fasilitas kebaikannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang melakukan kebaikan. Lari Pak, diambil motornya, pergi beli kue apa segala macam. Kita sudah buka puasa, dia datang itu. Mungkin tidak banyak yang perhatikan, tapi dia datang bawa kue, bawa air, dia taruh di sini semua Pak. Bayangkan. Pentingnya itu mengetahui bulan Hijriyah, tanggal Hijriyah, karena 1 hari Arafah 2 tahun pahala Pak, 2 tahun diampuni dosa. Kita, saya, Bapak, Anda tidak boleh protes. Dia bilang, apa bedanya saya puasa Senin Kamis dengan puasa Arafah? Oh, beda. Allah sudah tentukan waktunya. Apa bedanya Ustaz? Beda. Misalnya ya, Bapak baca Al-Kahfi malam ini. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang baca surah Al-Kahfi malam Jumat, ini sekarang, hari Jumat itu dimulai dari kapan? Tahu nggak? Azan maghrib. Tadi azan maghrib ini masuk hari Jumat. Kapan selesai hari Jumat? Azan maghrib besok, hari Jumatnya ini. Nah, jadi besok azan maghrib selesai. Pergantian Hijriah, hari Hijriah itu Pak, maghrib. Makanya kita kalau mau lihat hilal itu sore. Sore itu sudah standby orang lihat hilal. Kalau Masehi jam 12 malam. Nah, ini ajaran Yahudi semua ini Pak. Jam 12 malam tiup trompet macam-macam, itu ajaran Yahudi semua. Bapak Ibu sekalian, Anda tahu, Anda baca Al-Kahfi di hari Jumat,
dengan baca Al-Kahfi di luar hari Jumat, beda pahalanya. Pahala hurufnya sama. Satu huruf 10. Baik hari Jumat maupun tidak hari Jumat. Tapi mohon maaf, pahala kata Rasulullah SAW, "Adha'a lahu nurain." Allah berikan cahaya dia dua, Allah berikan kepadanya dua cahaya. Cahaya Jumat ini sampai Jumat yang akan datang, itu pahalanya tidak bisa tergantikan kalau Anda baca Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad Al-Kahfi. Tidak bisa, Pak. Anda bilang, saya 7 kali baca Al-Kahfi, Ustaz. Dengan orang yang baca di hari Jumat, beda pahalanya, Pak. Kita tidak bisa protes karena Allah yang atur waktunya. Maka penting. Nah, bulan Sya'ban seperti ini Bapak Ibu sekalian, itu bulan yang diapit 2 bulan mulia. Satu-satunya bulan diapit 2 bulan mulia. 1 bulan haram, Rajab, bulan 7 kan Rajab, Sya'ban kan 8, 9 kan Ramadan. 2 Ramadan. Hanya 1 bulan ini Sya'ban yang diapit 2 bulan mulia. Yang lain kan bulan-bulan haram, yang lainnya kan 11, 12, 1. 11, 12, 1 ini bulan haram. 7 Rajab bulan haram. 11 Zulqa'dah, 12 Zulhijjah, Muharram 1. Tidak ada yang diapit dengan Rajab bulan haram, Ramadan bulan suci. Tidak ada, Pak. Kecuali bulan Sya'ban. Anda tahu apa amalan Rasulullah di bulan Sya'ban, Pak? 3. Di bulan Sya'ban seperti ini, yang diperbanyak Rasulullah SAW 3 amalan. Amalan yang pertama puasa. Inilah satu-satunya bulan, Pak, di mana sampai istri Rasulullah SAW mengatakan, Aisyah mengatakan, saya sampai tidak bisa membedakan kapan Rasulullah berpuasa, kapan dia tidak berpuasa, karena hampir setiap harinya di bulan Sya'ban dia berpuasa. Inilah satu-satunya bulan, perhatikan tabe, yang Anda boleh berpuasa tiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pun Anda boleh berpuasa di bulan Sya'ban. Kalau Anda ditanya puasa apa, Anda bilang puasa Sya'ban. Paham? Kalau bulan lain tidak ada, Pak. Bulan lain tidak dianjurkan berpuasa sebulan penuh. Tidak ada bulan yang dianjurkan berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Sisanya semua bulan yang lain harus ada sebabnya kenapa Anda puasa. Contoh, di bulan Rajab, kenapa Anda puasa? Saya puasa Senin, maka saya insya Allah mendapatkan puasa Senin yang berbeda dengan puasa Senin di bulan yang lain. Kenapa? Karena Rajab termasuk bulan haram, di mana bulan haram itu dilipatkan amalan. Oke? Tapi terus kalau saya mau puasa di bulan Rajab, puasa Selasa. Terus saya ditanya, Anda puasa apa? Saya puasa Selasa. Di bulan Rajab ada sunnahnya? Tidak ada. Maka bedanya, Pak, bulan Rajab, bulan apalagi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu bulan 4 bulan suci, semua amalan dilipat gandakan. Meskipun semua amalan dilipat gandakan, tapi tidak boleh sembarang berpuasa orang di bulan ini. Kalau Anda mau ya Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Paham enggak? Satu-satunya bulan yang Anda boleh berpuasa sunnah semua harinya, kecuali 2 hari terakhir. Tahu kenapa dilarang 2 hari terakhir? Karena biasa ada perbedaan pendapat di hilal. Khawatir hari ke-29, kan 29 30 ya. Hari ke-29 kan itu Hijriyah, Pak, 29 30. Tidak ada istilah 31 di Hijriyah, tidak ada. Kalau tidak 29 ya 30. Itulah uniknya tanggal Hijriyah. Iya, dia tidak ada 31, tidak ada. Jadi kalau tidak 29 ya 30, hanya itu saja harinya. Maka 2 hari terakhir itu 30 dan 29. Dikhawatirkan kalau tanggal 29 kita puasa, ternyata itu sudah masuk Ramadan. Maka 2 hari terakhir ditinggalkan. Makanya ini hanya bulan ini, ibu-ibu ya, dengarkan. Hanya bulan ini saja Anda boleh berpuasa kapan saja. Itulah kenapa, dengar baik-baik ibu-ibu di belakang, Aisyah istri Rasulullah mengatakan, sesungguhnya innama aqdi siyami, sesungguhnya saya mengganti puasa-puasaku yang batal-batal pada Ramadan dulu, kebanyakannya pada bulan Sya'ban. Jadi rata-rata semua
utang puasa. Apa kalau kita biasa orang Makassar bilang kalah. Berapa kalata? Ini kalah Pak, tidak dimengerti kecuali orang Makassar. Saya pernah ke Jakarta tuh. Saya bilang berapa kalanya Pak? Dia bilang kalah. Pak Yusuf kalah. Astagfirullah. Saya bilang Bapak orang mana? Orang Betawi Ustaz. Kagak ngerti kita. Saya bilang astagfirullah Pak. Kalah itu bahasa Makassar Pak. Artinya berapa bolong gitu puasanya. Gitu. Susahnya itu diterjemahkan kalah dah. Berapa kalata? Saya apa gitu bahasanya? Oh kalah itu Pak. Apa ya, saya berpikir lama. Bolong puasanya Pak. Nggak ngerti itu, saya lupa. Saya kira sama orang Makassar gak bicara. Astagfirullah. Apa Pak? Yusuf kalah katanya. Bukan, ini kalah. Berapa kalata? Nah itu Bapak Ibu sekalian, perhatikan, ini bulan Sya'ban. Hanya di bulan ini Aisyah selalu mengganti ibadah puasanya. Kenapa? Karena Aisyah tidak ingin, perhatikan, ini misunnah Pak, Aisyah tidak ingin mengganggu kebutuhan biologisnya Rasulullah pada hari-hari di bulan yang lain. Makanya di antara sunnah, seorang istri kalau mau berpuasa sunnah, Senin, Kamis, puasa Daud, apalagi itu dia harus minta izin sama suaminya. Kalau mungkin suaminya sudah berudzur Pak, 60 minim, tidak ada masalah. Tapi kalau masih muda-muda kayak seperti saya, 30, nah baru istri tak puasa Daud, ya susah tahu Chef tak gimana Chef? Ya. Kecuali Chef Basir punya 2 istri ya lain cerita ya. Satu puasa Daud ya, satu tidak apa-apa. Kan begitu Pak. Jadi subhanallah, sampai Aisyah mengatakan, saya kebanyakan ganti ibadah puasa saya di mana? Bulan Sya'ban. Jadi sunnah juga ini ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu mau ganti puasanya, ganti di bulan Sya'ban ya. Sunnahnya dari Aisyah. Kecuali banyak sekali kalata, misalkan 2 bulan, misalnya 1 bulan penuh kan laki tidak puasa tak, jangan diganti, tidak mungkin karena ada haidnya ya. Kecuali kalau sudah tidak haid juga ya bolehlah, tapi hati-hati, ukur-ukur sedikit. Misalkan kalanya 14, masih bolehlah. Tapi kalau kalanya sudah 20 ke atas, lebih baik jangan, lebih baik dicicil di awal. Mungkin kan ada yang sakitnya lama, mungkin lagi isolasi mandiri sampai 14 hari, 20 hari, ya itu lebih baik diganti pada sebelumnya juga sedikit, dan kebanyakannya pada bulan Sya'ban. Ini Aisyah, ini sunnah, benar ini Pak. Amalan Aisyah itu selalu ganti puasanya sampai pada bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban. Bahkan ketika Rasulullah sudah meninggal. Kenapa Pak? Karena Rasulullah itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Itulah kenapa bulan Sya'ban menjadi bulannya puasa. Ternyata apa manfaatnya Pak? Orang yang rajin puasa di bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban. Jadi tadi apa saya bilang Pak? Anda boleh puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Boleh. Kan biasanya Pak makruh puasa hari Jumat. Tapi khusus bulan Sya'ban boleh. Cuman saya anjurkan, kalau memang mau puasa hari Jumat, ambil 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Jadi supaya tidak sendiri nih hari Jumat. Tapi kalau Anda mau puasa terus sampai 28 hari, silahkan. Ini bulannya. Dan ingat Pak, pahala puasa itu besar di sisi Allah. Apa manfaat hikmahnya Pak? Di antara manfaat hikmahnya berpuasa pada bulan Sya'ban, ternyata memudahkan orang ketika masuk Ramadan. Nggak kaget orang Pak. Coba begini, saya biasa rutinkan itu kalau sudah masuk nih 10 terakhir bulan Sya'ban, jadi 8 hari biasa. Saya usahakan minimal ada 15 puasa dalam 1 bulan Sya'ban itu minimal ada 15 puasa Senin Kamis atau puasa bid dengan ditambah 5 hari terakhir sebelum 2 hari yang terakhir di bulan Sya'ban. Itu biasa latihan Pak. Jadi pas masuk Ramadan, orang lain masih kepayahan, kita sudah biasa, normal nih. Jadi seakan-akan 2 bulan kita puasa, Sya'ban dan Ramadan. Sya'bannya latihan sekaligus dapat puasa sunnah, Ramadannya mengerjakan kewajiban. Karena yang wajib itu Pak tidak dihitung oleh Allah. Itu kan wajib utang. Kayak Ramadan itu utang. Kemudian sholat 5 waktu itu utang. Jadi Sya'ban ini diibaratkan seperti sholat tahajud, diibaratkan seperti sholat duha. Amalan yang kedua yang diperbanyak Rasulullah SAW adalah sholat malam, ya, tahajud. Ketika Rasulullah masuk pada bulan Sya'ban, itu sudah melatih dirinya untuk qiyam. Dan qiyamnya beda dengan qiyam-qiyam sebelumnya Pak. Di Sya'ban itu Rasulullah sudah memperpanjang bacaannya. Latihan. Latihan apa Pak? Latihan berdiri lama. Ini penting juga Pak. Latihan kita sholat malam, bangun lebih awal. Seperti misalnya jam-jam 2:30 sudah bangun, jam 2 sudah bangun. Sudah latihan memperpanjang bacaan. Ini bulan Sya'ban. 1 bulan lagi Ramadan Pak.
Orang yang tidak biasa dari sekarang melatih dirinya untuk rajin puasa, untuk rajin sholat malam, nanti pas tarwih kepayahan. Ya. Makanya saya selalu mengatakan sama jamaah, kalau anda bisa di masjid anda dilakukan sholat tarwih itu minimal setengah juz lah, setengah juz, lakukanlah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Pahala berdiri di bulan Ramadan itu seperti panjangnya bacaan imam. Jadi yang pendek-pendek bacaannya ya segitu tonji pahalanya. Ini ada hadisnya Pak. Ya, ada hadisnya. Khusus qiyamul lail di bulan Ramadan, semakin panjang bacaan imamnya, semakin besar pahalanya. Makanya di Arab Saudi itu 1 juz 1 malam. Kalau sudah masuk sepertiga malam terakhir, ya, itu sudah berbeda Pak. 1 juz tarwih, 3 juz sholat lail. Sholat tahajudnya 3 juz. Jadi dalam 1 bulan 2 kali dikhatamkan Quran. Yang 1 juz 1 hari, 1 juz 1 hari, 30 hari 30 juz. Itu tarawih. Sholat malamnya dimulai jam 2, selesai jam 4. 2 jam itu baca 3 juz. Ini juga dilakukan di Sudan dan seterusnya. Baik, kalau kita lakukan ini di Indonesia Pak, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang jamaah Pak. Situlah di Indonesia Pak. Makanya memang perlu ya kegigihan daripada orang-orang di kompleks. Alhamdulillah beberapa kompleks Pak sudah. Saya sudah mulai di kompleks saya di Baruga. Di Baruga itu bagian belakang Pak, alhamdulillah di masjid saya setengah juz nih. Kalau di masjid-masjidnya Wahda itu sudah 1 juz semua. Di Istiba 1 juz, di DPP Wahda 1 juz, di Abdullah dan Sirwa Wihda 1 juz. Sudah beberapa 1 juz Pak. Iya. Itu coba Anda cari itu Pak, masjid-masjid yang Anda bisa qiyam lama. Karena Ramadan Pak, pahala lamanya berdiri itu seperti pahalanya orang yang lama berdiri itu. Itulah semakin lama dia berdiri, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Amalan yang terakhir dan untuk ceramah kita hari ini adalah Rasulullah itu berlatih bersedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya adalah orang yang paling baik. Saya adalah orang yang paling mulia dan sebaik-baiknya saya, sebaik-baiknya diri saya, semulia-mulianya saya adalah pada bulan Ramadan. Makanya di bulan Sya'ban Rasulullah itu berlatih untuk banyak bersedekah. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika masuk bulan Ramadan, kita tidak lagi berat untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian 3 amalan yang dirutinkan Rasulullah, diseringkan, apalagi istilahnya dilatih oleh Rasulullah SAW di bulan Sya'ban, termasuk untuk ibu-ibu yang punya utang puasa. Itu sebaik-baiknya digantinya utang puasa itu sebagaimana Aisyah istri Rasulullah SAW mengganti, itu digantinya sebaik-baiknya pada bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini terakhir saya ingatkan lagi bahwa bulan satu-satunya bulan yang Anda boleh berpuasa kapan saja kecuali 2 hari terakhir. Jadi ini Jumat Pak, ini Kamis ya, besok Jumat. Boleh Anda puasa besok. Ustaz, niatnya bagaimana? Niat puasa Sya'ban, cukup. Itu saja. Saya berniat puasa di bulan Sya'ban ya Allah. Itu selesai. Apalagi Pak, kalau bertemu hari Senin bulan Sya'ban, wah itu lebih nikmat lagi. Jadi niatnya apa? Puasa Senin sekaligus puasa bulan Sya'ban. Apalagi kalau misalkan Senin ketemu juga tanggal 13 Sya'ban, itu kan puasa bid. Senin tanggal 13 bulan Sya'ban. Boleh niatnya 3 supaya double pahalanya. Dapat Tommy puasa hari Seninnya, dapat Tommy pahala puasa bid, dapat Tommy juga pahala puasa bulan Sya'ban. Jadi 3. Itu boleh untuk semua amalan sunnah, boleh digabung niatnya supaya Anda dapatkan pahalanya double insyaallah ya. Jadi bulan Sya'ban Anda boleh berpuasa selama 28 hari penuh 1 bulan Sya'ban ini. Dengan niat hanya mengatakan di dalam hati, mengatakan bahwa ya Allah, saya berniat berpuasa Sya'ban. Jazakumullah khair. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan pekan depan ya. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang dan Allah kuatkan kita dalam keadaan istiqamah di jalannya insyaallah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.